Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim pernah ngalamin salat zuhur 5 rakaat. Nabi pernah salat zuhur kelupaan ampe 5 rakaat. Sebelum salam sujud sahwi. Zuhur 5. Begitu. Sujud sahwi itu begitu. Ngajarin kita. Lupa. Kalau yang beda pada jenis lupanya. Kalau Nabi melupanya hatinya ingat Allah. Nabi zikir saking asiknya iya lupa. Kalau kita kan bukan lupanya. Kalau lagi sholat apa aja kepikiran. Ada nggak yang kayak begitu? Iya, itu kita itu orangnya yang kayak begitu tuh. Begitu. Cuman anehnya lagi nggak sholat kagak kepikiran sholat. Sholat mikirin yang kagak sholat. Ini parahnya kita. Ini sujud sahwi. Kelebihan rakaat sujud sahwi. Kelebihan rakaat itu sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-sani fi'lu ma la yubtilu sahwuhu wa yubtilu amduhu. Adapun sebab sujud sahwi yang kedua, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak membatalkan oleh lupanya dan membatalkan oleh sengajanya. Kal kalamil qalili. Udah. Yang ini udah. Udah ini. Pembahasannya bacanya udah. Gimana? Benar enggak? Iya. Baik. Afani, adapun yang kedua, fi'lu ma la yubtilu sahwuhu, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak membatalkan oleh kelupaannya dan membatalkan oleh kesengajaannya. Kal kalamil qalili nasiyan, seperti ngomong yang sedikit padahal lupa. Awil aklil qalili nasiyan, atau makan yang sedikit padahal lupa. Au ziyadati ruknin fi'liyin, atau menambahkan rukun fi'li nasiyan padahal lupa. Karruku'i, seperti ruku'. Wala yasjudu lima la yubtilu sahwuhu wala amduhu, dan tidak ada sujud sahwi oleh seseorang lima bagi karena mengerjakan sesuatu yang tidak membatalkan oleh lupanya, wala amduhu, dan tidak membatalkan oleh sengajanya.
kal iltifati seperti menengok-nengok, wal khutwati dan satu langkahan, wal khutwataini dan dua langkahan, illa in qara'a fi ghairi mahallil qiraati, kecuali kalau membaca Fatihah oleh seseorang pada selain tempat membaca, au tasyahada fi ghairi mahallihi, atau membaca tasyahud oleh seseorang pada selain tempat tasyahud, au shalla 'alan nabi, atau membaca salawat oleh orang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahallihi, pada selain tempatnya salawat, fayasjudu lidzalika, maka sujud oleh orang karena yang demikian itu, sawaun fa'alahu sahwan aw amdan, sama saja mengerjakan oleh seseorang akan yang demikian itu padahal lupa atau sengaja. Walau nasiyat tasyahudal awwala, dan jikalau lupa oleh seseorang akan tasyahud yang pertama, fadzakarahu, maka ingat oleh orang akan tasyahud awal, ba'dan tisabihi, sesudah berdirinya orang, lam ya'ud, maka tidak boleh kembali oleh orang. Fa in 'ada, maka jikalau ia kembali aliman bitahrimihi, padahal tahu dengan haramnya, amidan, padahal sengaja ngajak, batalat, maka batal oleh salat. Au nasian, atau lupa, au jahilan, atau bodoh, fala, maka tidak batal. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud ia karena lupa. Wa yajibul audu limutaba'ati imamihi, dan wajib oleh kembali karena mengikut imamnya makmum. Wa in tadzakkara qabla intisabihi 'ada, dan jikalau ingat oleh dia sebelum berdirinya dia, 'ada, maka kembali lagi. Walau tarakahu 'amidan fa'ada batalat in kana ilal qiyami aqraba, kalau meninggalkan oleh seseorang akan tasahud awal amidan, padahal sengaja-ngaja, fa'ada, maka kembali ia, batalat, maka batal oleh solat, ingkana, kalau ada oleh kembali, ilal qiyami, kepada berdiri, aqraba, yaitu lebih mendekati dibanding dari kepada duduk. Walau nasiyal kunuta, andai lupa oleh seseorang akan doa kunut, fadzakarahu, maka ingat oleh orang akan kunut, ba'da wad'i jabhati, sesudah meletakkan jidatnya dia, lam yarji', maka tidak kembali oleh dia. Au qablahu, atau sebelum meletakkan jidat, ada, maka kembali ia. Wa yasjudu lisahwi, dan sujud, wasajada lisahwi, dan sujud ia karena lupa, in balagha haddar raqi', kalau telah sampai ia pada batas orang yang ruku. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pagi ini kajian kita masih menerangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan sujud sahwi dan contoh-contoh di mana kita sholat kudu sujud sahwi. Ini ada contoh-contoh banyak
yang mana kita sholat harus kita ingat-ingat kudu ngerjain sujud sahwi, sunat maksudnya kudu tuh. Yang kedua, penyebab sujud sahwi itu sunat dikerjakan disebabkan kita kudu sujud sahwi itu disebabkan ngerjain hal-hal yang kalau sengaja sholatnya batal, kalau lupa kagak batal. Kalau kita ngerjain hal-hal yang kalau lupa kita lagi sholat, ngerjain itu sholatnya enggak batal kalau lupa, tapi kalau sengaja batal. Jadi bila kita sholat mengerjakan hal-hal yang kalau sengaja ngajak kita kerjain sholatnya batal, tapi kalau enggak sengaja kelupaan kita ngerjain, kelupaan lagi sholat enggak ingat tapi kita ngerjain tuh, ini kudu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu penyebabnya mengerjakan hal-hal yang kalau lagi sholat kita kerjain, sengaja sholatnya enggak sengaja sholatnya enggak batal. Wis contoh aja. Yang bagaimana tuh sujud sahwi itu? Satu, kita lagi sholat ngomong, enggak banyak ngomong, begitu ngomong. Jadi seperti namanya orang lupa lagi sholat, apalagi kayak An-Nur, masjidnya pinggir jalan, mana kacanya nggak ada tutupnya kan kelihatan ya kan, begitu. Jadi lagi sholat apa contohnya, Isya gitu ya. Jadi kita sholat gitu, Ar-Rahmanur Rahim, lagi baca Fatihah dah, Maliki Yaumiddin. Pas Maliki Yaumiddin ada ceweknya lewat, kan begitu ya. Lah kita baca tuh sholat tuh Bismillahirrahmanirrahim Yaumiddin. Iya, pas iya ngelirik ada cewek, kamana ai, iya kamana ai. Wah, lagi sholat saya, kan mestinya iya kana budu ya kan. Karena dia lupa kalau dia sholat ngomong kamana itu kalau sengaja lagi sholat ngomong begitu, sholatnya batal. Karena enggak sengaja kelupaan, enggak abis ngomong begitu baca Fatihah balik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuh, nanti sebelum salam dia kudu sujud sahwi, begitu. Satu, namanya mengerjakan ngomong sedikit lagi sholat yang kalau sengaja batal, karena enggak sengaja enggak batal. Ini nanti sebelum salam kudu sujud sahwi. Dua, makan yang sedikit. Bagaimana tuh makan tuh? Karena lagi zaman PSBB, B-nya panjang. Jadi 14 nambah. Jarang ada acara. Makan, ya tempe ini. Kalau ada tahlilan kan haul, kan bisa makan daging ayam ya kan. Gitu, karena jarang acara-acara begini. Jadi kebetulan malam habis dapat acara haul,
makan daging ayam, subuh sholat, nyelip di gigi, nyelip kan dicutik-cutik tuh ama dia punya gigi. Lagi sholat, kata dia nih, lupa sih kalau lagi sholat, ini ayam kalau beli mahal gitu, gua telan juga dah tuh, dia ditelan tuh lagi sholat. Itu kalau sengaja lagi sholat dia nelen makanan, sholatnya batal. Karena nggak sengaja, dia lupa kalau dia lagi sholat, nelen tuh makanan tuh, itu enggak batal. Nah, materi kita kudu sujud sahwi. Yang ini jarang, barangkali dalam hidup dan kehidupan kita, tapi jarang bukan berarti tidak ada. Suatu saat bisa terjadi. Ini ingat-ingat sujud sahwi. 2, 3, lupa kita ruku sampai 2 kali. Ya namanya juga banyak dipikirin, puyeng zaman sekarang. Ada aja yang dipikirin begitu. Kudu jadi ibu rumah tangga, kudu masak, kudu nyuci, kudu mong-mong, kudu ngajar, mana anak banyak lagi begitu. Yang ini minta diajarin, yang ini puyeng. Jadi sholat ruku sampai 2 kali, udah ruku, udah sami Allah, pas sami Allah tadi ruku belum ya, ruku lagi, ya sami Allah lagi, rukunya lebih. Mestinya serakaat itu ruku berapa kali? 1, dia 2 rukunya, tapi lupa. Kalau sengaja mah batal, karena lupa enggak batal. Ini 2 kali ruku pas berdiri, di hatinya astagfirullah, saya udah ruku 2 kali. Enggak apa-apa, ente terus sholatnya. Nanti sebelum salam habis innaka hamidum majid, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik, jangan salam, sujud dulu, Allahu akbar. Dah bacanya yang bisa aja subhan rabbil a'la wa bihamdi, kan kemarin udah terangin tuh ya, begitu. Boleh baca subhana man la yanulasu, duduk rabbik firli sampai amfuani, sujud lagi, duduk lagi, baru salam. Begitu. Kelebihan rukun fi'li, kelebihan ruku, begitu juga kelebihan sujud. 2 kali sampai 3 kali sujudnya, lupa. Itu juga sujud sahwi. Mana lagi kelebihan rakaat? Dohor 5, udah 4 nih. Tadi 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Masalahnya banyak yang dipikirin. Begitu. Ini dagangan ini belum laku nih, es kelapa musim hujan masalahnya. Ketemu tuh. Jadi banyak yang dipikirin. Jadi pas sholat itu 3 apa 4, 3 apa 4. Nah, dia bangun aja, diri, karena ngambilnya yang terkecil, 3 apa 4 yang terkecil 3, diri. Ini kelebihan rakaat. Begitu. Udah 5 ini, lupa. Begitu. Pas udah ini dia diri, lah kan tadi tasahud tadi
Begitu, udah diri lagi nih saya nih mestinya tasahud ini. Kan tadi diri. Ini bagaimana nih kelebihan rokaat lupa nih, lupa. Sebelum salam sujud sahwi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim pernah ngalamin salat zuhur 5 rakaat. Nabi pernah salat zuhur kelupaan ampe 5 rakaat sebelum salam sujud sahwi. Zuhur 5 begitu, sujud sahwi itu begitu, ngajarin kita lupa. Kalau yang beda pada jenis lupanya. Kalau Nabi melupanya hatinya ingat Allah, Nabi zikir saking asiknya iya lupa. Kalau kita kan bukan lupanya, kalau lagi sholat apa aja kepikiran. Ada nggak yang kayak begitu? Iya, itu kita itu orangnya yang kayak begitu tuh, begitu. Cuman anehnya lagi nggak sholat kagak kepikiran sholat, sholat mikirin yang kagak sholat. Ini parahnya kita. Ini sujud sahwi, kelebihan rakaat sujud sahwi, kelebihan rakaat itu sujud sahwi. Nah, jadi yang kedua penyebab sujud sahwi ngerjain hal-hal kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Pertanyaannya, bagaimana kalau ngerjain hal-hal sengaja maupun tidak sengaja enggak batal? Kalau kita ngerjain dalam sholat hal-hal yang sengaja enggak batal, apalagi lupa, itu kagak ada ajaran sujud sahwi. Jadi ajaran sujud sahwi ini diantaranya. Jadi yang kedua, ajaran sujud sahwi bila ngerjakan perkara atau hal-hal yang kalau sengaja batal, kalau lupa enggak batal. Itu ada ajaran sahwi. Dua, tidak ada ajaran sujud sahwi bila mengerjakan sesuatu yang sengajanya enggak batal, lupanya enggak batal. Jadi yang sengajanya enggak batal, lupanya enggak batal, maka tidak ada ajaran sujud sahwi. Tidak ada. Sengajanya enggak batal, lupanya enggak batal. Ini kagak ada sujud sahwi. Contoh, biar gampang, sebelum nyotain di kitab, biar gampang. Takbir sholat id. Kalau sholat id itu sunat rakaat pertama takbirnya ditambah 7, rakaat kedua ditambah 5. Jadi jumlah takbirnya rakaat pertama nih dari awal nih itu 8, yang kedua 7, 5, 6.
Jadi pertama takbir usolli, saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum atau jadi imam atau sendiri. Allah, karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ini namanya jangan dihitung, ini mah emang kudu. Namanya takbir ihram. Habis ini kita udah titah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diselingi sama subhanallah. Enggak juga enggak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7. Ini takbir nih namanya hal-hal sengaja kagak kita kerjain, enggak ngapa-ngapa, apalagi lupa. Sengaja kita kagak kerjain, sholatnya kagak batal. Bagaimana kalau lupa? Lu sengaja aja nggak batal, apalagi lupa. Begitu. Terus sengaja kita enggak. Sholat id itu minimal kayak sholat qobliyah dhuhur. Kita bisa sholat qobliyah dhuhur, itu berarti bisa sholat id. Tinggal diganti niatnya doang. Qobliyah dhuhur itu sama sholat id sama kayak gitu. Jadi saya sholat sunat dhuhur, qobliyah dhuhur 2 rakaat, Allahu Akbar. Kita a'udzu Fatihah kuliah kan gitu ya. Ruku, sami Allah, sujud, bangun lagi dah. Kemudian baca Fatihah, nah baca surat kulhu, ruku, sujud, tasawuf akhir. Iya, id begitu. Namanya minimal sholat id kayak begitu. Tar pada bagian itu kita bedahnya. Minimal tuh. Boleh. Ini nih yang harus saya sampaikan karena ini sering terjadi. Ini harus diingat-ingat. Ada imam. Ini pengurus nih rada cerewet. Ininya mulutnya. Dia bilang, saudara, ini sholat id, biar ente pada tahu nih id ini kan sholat jarang-jarang, setahun 2 kali. Itu juga kalau ente ngerjain. Kalau kagak, bisa setahun sekali, bisa kagak sama sekali. Ini takut ente lupa nih, biar ente paham nih. Padahal nih nggak perlu ini ngomong begini nih, nggak perlu tuh manjang-manjangin bikin tambah siang aja tata cara sholat id, nggak usah gitu, nggak usah itu. Tapi biar ada kerjaan, ya udah kalau biar ada kerjaanmu niatnya. Kalau nggak itu nggak usah. Nih ngomong nih, ini sholat id ini tahun 2 kali, jadi ingetin nih takbir pertama 7 ya, 7. Awas nih, karena sholat jarang-jarang, jangan sampai lupa ente. Takbir yang rakaat kedua 5 nih, 5. Ingat-ingat ya. Begitu. Habis itu dia ngimamin. Dia lupa dia. Apa enggak ditawain nama jamaah? Dah paji. Begitu. Makmum enggak perlu. Enggak ngomong ente 5 nih ya, 7. Dia mengikut aja, ente ngerjain apa juga diikut. Begitu, bener nggak? Iya, itu mau buat ente, bukan buat dia. Ente mau ngimamin nih. Begitu, itu menasihatin imam. Makmum bakal ngikut. Jadi dia ngimamin. Kalau pertama sih ingat. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua nih. Bersujud, subhan rabbil a'la bihamdi, bangun dah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Lupa lupa takbir yang 5.
Ini bagaimana nih kalau lupa ini nih? Kita udah bismillah, balik lagi, batal sholatnya. Kalau balik lagi, batal sholatnya. Ini namanya sunnah hayat. Sunnah hayat sama kayak tasbih ruku, tasbih sujud, hukumnya kita tak baca tak mengapa, sama aja. Allahu Akbar, balik lagi, udah wassalam, itu makmum batal semuanya. Imamnya lupa Bismillahirrahmanirrahim, ini makmum reseh, subhanallah, makmum sok ngaji dia. Kapan kudu baca subhanallah? Ini ada ajarannya. Kapan ngingetin imam? Pada bagian apa? Ada ajarannya. Enggak dikit-dikit subhanallah, kagak. Mau entar tuh ngajarin subhanallah kapan tuh, biar gak numpuk-numpuk. Ini makmumnya subhanallah, imamnya nurut lagi. Belum ya kata imam, yang 5 ya kata dia di hatinya. Balik, Allahu Akbar, wassalam, sholatnya batal. Ada imamnya yang udah ngaji, imamnya udah ngaji kan diri habis sujud sebelum Allah, Allahu Akbar, udah dah habis ini bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kata dia nih di hatinya, waduh belum yang 5 ini kan ngaji minggu pagi, ini nggak perlu balik lagi nih, kata dia. Makmumnya kan waktu itu gitu, sebab ada orderan pagi itu kan nggak ngaji gitu. Makmumnya ini subhanallah, imamnya kata imamnya, kagak, gue udah ngaji nggak bakalan balik, batal sholat lu, sholat gue juga batal nih gitu. Terus saja dia, terus saja bismillah, alhamdulillah, terus saja makmum subhanallah, dia kagak denger, terus saja sampai salam. Enggak sujud sahwi juga, enggak begitu. Dia udah ngaji nggak ada sujud sahwi. Itu makmum gerutu, nyesel banget gua sholat id di masjid ini kurang 5, nyesel mana setahun sekali Idul Adha begitu. Ini nyesel banget, nyesel, makanya tadi saya kagak ngisi kotak tuh, kagak, habis kurang sholatnya, kagak gitu. Najong banget tuh imam. Apa itu najong ya? Itu begitu dah tuh orang nyelah. Gimana tuh? Enggak apa, emang begitu gitu. Dia nanya, tadi enggak takbir 5 imam, terus balik lagi, kagak tuh imam, terus ucapi kagak, bener tuh imam. Lu benerin dia lagi, baru benerin gua kayak yang ngadu. Enggak, dia udah ngaji berarti. Oh begitu ya? Iya, untung gua kagak maki-maki depan umum. Kalau gua maki-maki kecelek gua gitu. Ini harus dipahami dalam sholat nih, harus paham. Itu takbir yang 7, yang 5 tuh namanya perkara yang sengaja-ngaja ditinggal, sholatnya enggak batal. Kalau lupa apalagi, sengaja aja enggak batal, apalagi enggak apa-apa. Ini kagak ada ajaran sujud sahwi, kagak ada. Wis biar gampang, saya mau dicontoh aja. Kalau ngitung begitu puyeng ingat kita. Takbir 7 yang 5 dalam sholat id enggak perlu balik lagi. Kalau lupa enggak perlu sujud sahwi. Kalau balik lagi batal. Kalau sujud sahwi kan lupa nih, balik lagi batal. Dia nggak balik lagi, dia terus saja, tapi akhirnya ditambah sujud sahwi, batal. Begitu, ingetin tuh. Contoh 2,
yang balik lagi batal, sujud sahwi sholatnya jadi batal kalau sampai ngerjain karena kagak disuruh sujud sahwi. Mana yang gampang aja, nengok lagi sholat kita nengok begitu, nggak apa-apa, sekali itu nengok boleh, apalagi sholatnya di rumah. Yang penting jangan dadanya muter tuh, karena ada orang salam dadanya bagi mari-mari. Ini kita nengok, apalagi sholatnya di rumah sendiri, jangan pura-pura khusyuk, jangan. Ini kita sholat di rumah sendiri, ada yang buka pintu, kita nunduk aja, cuman di hatinya siapa itu yang masuk. Kan bini ke pasar ya, pasar Lembang ya, daripada bakal ngeganggu begitu tuh ama agama, lu nengok aja, ada yang masuk lihat aja, oh dia di hati, nggak apa-apa, nengok wajah tuh. Jangan pakai pura-pura, itu mah pura-pura begitu, jangan, nengok aja nggak apa-apa, nengok wajah tuh boleh, sengaja nggak batal kalau nengok, kecuali dia tengok-tengok, ini mau olahraga namanya nih, kalau nggak gini namanya olahraga gitu, nengok sekali mau nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa nengok, boleh, nggak apa-apa begitu. Apalagi dia naruh handphone di sampingnya, handphone udah bagus di kantong, dikeluarin juga, ditaruh di depan. Emang apa ini barang dunia mah jangan ditaruh di kantong lagi sholat mah, jangan handphone doang, termasuk duit ente keluarin, termasuk baju, barang dunia copot, sarung juga copot, kaos dalam copot, kalau dalam copot, barang dunia. Ini kagak begitu, kantongin aja handphone, nggak apa-apa begitu. Handphone pakai ditaruh di depan, mana handphone bagus, mana handphone bekas lagi, bekas kebakar, udah nggak usah begitu, jangan kantong begitu. Nanti ditaruh dekat kaki pas sujud, berasa kok kagak ada, ngintip, nggak apa-apa, kan ngeganggu sholat. Yang bakal ngeganggu tuh jangan sampai ada. Makanya Nabi Masya Allah aja, pengen makan, udah sholat entar makan dulu. Nabi pengen ke kamar kecil dulu dah, jangan sholat ingat kamar kecil, jangan. Apa aja yang bakal mengganggu tuh buang gitu. Makanya ketika kita sholat ada sesuatu yang mengganggu kita, siapa itu ya, nengok aja, nggak apa-apa. Ini sengajanya boleh, nggak batal. Lupanya apalagi sengaja aja nggak batal, apalagi lupa. Ini nengok, kita nggak perlu sujud sahwi. Begitu ngelangkah teman kita batal sholatnya, batal sholat kita di pojok, batal. Mungkin buang angin kali, tandanya dia keluar dari barisan, kita di pojok lah, kan kosong satu, kita rapetin, ngelangkah selangkah ke kiri atau ke kanan kalau tergantung posisi kita. Ngelangkah nih bagaimana? Enggak batal. Sengaja iya enggak batal. Jangan diem aja, ngelangkah 2 kali. Tapi kalau 3 langkahan mau batal karena pekerjaan banyak. Begitu. Wis yang sering kalau itu mau repot, garuk-garuk.
sekali enggak batal. Nih gatel enggak batal. 2 kali enggak batal. Enggak batal. 3 kali batal. Udah pasti batal sholat. Kalau 3 kali. Gerakan tangan, Sami Allahu liman hamidah, ngegerak sekali enggak batal. Sami Allahu liman hamidah, gerakannya 2 kali enggak batal. Sami Allahu liman hamidah, gerakannya 3 kali batal. Begitu. Jadi kalau 2 langkahan enggak batal dan enggak perlu sujud sahwi. Enggak perlu sujud sahwi. Kecuali nih kudu sujud sahwi. Nih balik lagi. Tadi enggak boleh sujud sahwi, sekarang sujud sahwi lagi nih. Sujud sahwi kalau mindahin rukun qauli di luar tempatnya. Kalau mindahin rukun qauli di luar tempatnya, rukun yang diucapin selain tasahud, selain salam dan takbir ihram, selain takbiratul ihram. Wis contoh aja dah, contoh aja yang paling gampang jadi ngerti. Nih kudu sujud sahwi, tadi enggak tuh. Yang nengok sekali enggak, tadi takbir id enggak. Ini sujud sahwi, kita baca Fatihah lagi duduk tasawuf akhir, orang pada at-tahiyatul dia baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada aja orang bengong mah, loh ngapa gua waladolin ya lagi duduk, bukan tasahud. Ini sholatnya benar-benar lupa parah ini yang kayak begitu. Tapi bisa terjadi, bisa aja itu orang kok lah kan gua tasahud, ngapa gua baca Fatihah. Ini namanya Fatihah ini rukun qauli, tempatnya dibaca duduk. Ini bengongnya kelas sedewa, udah parah ini sholatnya gitu, udah tinggi banget ini mah bengongnya. Masa tasahud dia baca Fatihah, kan yang kagak. Tapi Islam tuh mengatur bagaimana bila kejadian kayak begitu. Dalam Islam enggak batal. Ente dengan baca Fatihah lagi apa? Lagi duduk tuh bengong tasahud, mestinya tasahud Fatihah, enggak batal sholat ente, enggak batal. Jadi bagaimana? Sujud sahwi. Sebab ini parah. Begitu. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Baca Fatihah. Begitu juga baca surat. Baca surat nih. Lagi duduk dia baca surat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lah ngapa gua baca qul ya, ini kan tasahud dia di hatinya. Sujud sahwi sebelum salam. Kudu sujud sahwi. Baca surat, lagi sujud baca surat. Sujud baca qulu. Sujud. Itu namanya bukan bacaannya. Suratmu adanya di diri, bukan di sujud. Maka sujud sahwi. Mana lagi? Membaca tasahud lagi diri. Boro di at-tahiyatul mubarakatus. Lo ngapa gua tasahud bukan Fatihah? Nih balikannya nih.
gitu. Ya namanya orang sholat mah ini bengong macem-macem, orang sholat macem-macem begitu. Kalau bahasa gampangnya masih mending bengongnya yang dibaca bacaan sholat. Ada yang parah, ingat jemuran, ingat ini kan parah banget. Ini sih masih ngebalik sholat doang. Ini. Kalau dia kemudian itu baca tasahud waktu diri, padahal tasahud itu waktunya duduk, sujud sawi. Begitu juga baca sholawat Nabi lagi ruku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh, ngapa di ruku? Ini sholawat mau tempatnya di duduk. Ini baca sholawat nih di ruku. Susawi? Bukan tempatnya. Begitu. Bukan tempat. Kenapa kudu sujud sawi? Karena teledor sangat untuk menjaga sholat, mana yang harus dikerjakan, mana yang kagak, ampe bengong kayak begitu. Ini karenanya kudu sujud sahwi. Tapi kalau tasbih tidak. Tasbih subhana rabbiyal azim, subhanallah, dibalik lagi sujud subhana rabbil azim wa bihamdihi subhanal azim. Waduh, ini kan azim buat ruku nih, kenapa gua baca di sujud? Nggak apa-apa itu. Atau di ruku subhanal a'la apa azim ya, a'la apa azim ya, subhana rabbi. Nah, ngeri, takut adim, takut a'la, subhanallabil azimil a'la. Ragu, udah terserah ente dah itu mah. Begitu. Terserah. Enggak apa. Ini mau tasbih. Kayak nengok, sengajanya enggak batal ditinggal. Lupanya apa lagi? Dipindahin bacaannya, enggak ngapa. Nah, tasawuf awal. Bagaimana orang sholat lupa tasawuf awal? Ini diingat-ingat. Materi kita, bagaimana orang sholat lupa tasawuf awal. Kita ngomongin orang sholat ada 3. 1 imam, 1 sholat sendiri, 1 makmum. Ini punya hukum masing-masing. Makmum lain, orang jadi imam lain, sendiri nih lain. Cuman dalam bab ninggalin tasahud awal, imam dan orang sholat sendiri sama aturannya nih. Ini diingat-ingat, kita jadi imam atau kita lagi sholat dewean, begitu. Bukan makmum nih, bukan makmum. Kalau bukan makmum bisa imam, bisa sholat sendiri. Kalau kita sholat, status kita imam atau status kita sholat sendiri, lupa tasahud awal, sehingga habis sujud langsung diri sujud rakaat 2 zuhur, habis sujud subhanallah ala bihamdi subhanallah bihamdi, kita langsung diri, Allahu akbar, udah diri nih, udah diri. Diri itu rukun sholat. Namanya kalau udah diri, udah ngerjain rukun. Udah diri tuh
namanya udah ngerjain rukun. Rukun tuh udah ngerjain yang wajib dalam sholat. Rukun-rukun tuh wajib. Ketika kita udah habis sujud kedua, dohor atau isya, pokoknya ada tasawuf awal dah, dohor dah contohnya, Allahu Akbar, udah diri, namanya diri udah ngerjain perkara wajib, rukun namanya. Bagaimana kalau kita lupa jadi imam atau sholat sendiri, lupa tasawuf awal, main diri aja? Pas udah diri inget, waduh, belum tasahud awal. Sendiri dulu dah sholatnya, contohnya biar gampang. Sendiri dulu saya ambil contohnya. Kita sholat sendiri, pas udah diri, bismillah, waduh, belum tasahud awal. Bagaimana nih udah diri nih? Lam ya'ud, kagak boleh balik turun untuk tasawuf awal, kagak boleh, haram. Kalau kita lupa tasawuf awal udah diri, haram balik tasawuf awal, tak boleh. Kenapa? Tasahud awal tuh hukumnya sunnah abad, sunnah, diri wajib. Ini sama dengan orang ngerjain tahajud kagak sholat subuh, boleh nggak? Emang apa? Itu sama. Dia ngerjain yang wajib, dia yang wajib udah kudunya dikerjain, malah kagak ngejar yang sunat. Salah namanya, haram. Dia paksa, enggak, dia turun aja, udah diri, di hatinya, gue belum tasawuf awal, dia duduk. Fa in ada aliman bitarimi amidan batalat, kalau dia balik lagi batal sholatnya, batal. Tapi masalahnya baru masuk Islam, enggak batal. Baru masuk Islam kan belum tahu peraturan ya kan, baru dimaklumin dia mah, namanya bodoh dia, dimaklumin baru masuk Islam. Tapi ini Islam udah bangkotan, udah tua dari dulu juga, dari kecil Islam. Batal sholatnya. Tuh sholat sendiri, imam, dua imam, kita jadi imam, sholat dohor, lupa tasawuf awal, habis sujud, Allahu Akbar, diri. Itu makmum ngingetin, tahu nih, subhanallah, kenimum duduk dia, subhanallah, kata makmum, imamnya, belum tasawuf awal ya saya, kata imam, maka dia dari diri duduk. Batal nggak? Batal. Supirnya masuk jurang, itu penumpang yang bilang subhanallah dan lainnya, iyalah kan, kalau supirnya masuk jurang, penumpangnya dia masuk jurang juga, begitu. Namanya penumpang reseh, namanya bikin batal aja kata kita, kan kita sampingnya ya kan, subhanallah, imam duduk, waduh, ulang dari awal. Kecuali cerdas makmumnya, waktu imam dari diri diingetin sama makmum, subhanallah, dia duduk. Pas dia lagi turun, kita lihat buru-buru loncat. Apa loncat?
saya mufarokoh di hatinya. Mufarokoh tuh berhenti jadi makmum, nggak batal, nggak batal. Karena itu maknanya bis AC ada palunya di sampingnya. Masuk jurang dia buru-buru loncat. Iya, tuh namanya cerdas namanya. Tuh kita kudu tahu tuh cara-cara begitu dalam sholat tuh. Ini masalahnya sering kejadian. Ketiga, imamnya ngerti, udah ngaji, lupa tasawuf awal. Allahu Akbar. Waduh, rakaat 2 mesti tasawuf. Subhanallah di hati imamnya, kagak nurut di hatinya. Kagak, subhanallah, kagak. Ini kalau gua balik lu batal, bukan lu dong, gua juga batal. Subhanallah, kagak. Dia diri aja. Imamnya terus aja baca Fatihah. Makmumnya ngotot, ini imam nih payah ini. Saya harus tasawuf awal, batal makmumnya. Dia tasawuf awal batal. Imam kalau udah diri, dia diri aja. Jangan ngotot, enggak, gua tasawuf awal. Nih imam nih ngaco. Maklum baru jadi imam. Baru jadi imam, makanya jangan nyela. Kata dia begitu. Namanya orang lupa, ada aja orang. Dia diri. Dia tasawuf awal juga, at-tahiyatul. Batal. Udah imam diri aja tema. Nanti si imam nih kudu sujud sahwi. Yang sholat sendiri juga tuh sama, sujud sahwi. Kata kita makmumnya, lah gua kagak ikut. Kalau kita berbicara berjamaah sama imam sujud sahwi, kita kudu, kecuali sujud sahwinya imamnya karena salah, jangan ikut. Kita buru loncat, lang ninggalin takbir 7 sama 5 sholat id, dia sujud sahwi, batal sholatnya. Kita jangan ikut, loncat buru-buru. Tuh aturan sholat tuh, supaya kita jangan sampai salah. Kalau makmum yang lupa bagaimana nih? Makmum yang lupa rakaat 2 pengennya duluin, udah biasa jadi imam, sekarang jadi makmum, pengennya di depanan mulu nih makmum. Karena udah biasa pengennya imam mulu, tapi kagak dikasih mulu. Kata yang ini, jangan dia, lu serobot aja, jangan dia. Kan juga ada tuh di kampung begitu ya, kayaknya nyengir-nyengirin ya. Jadi dia ngimamin dah, ngimamin. Tapi dia jadi makmum. Sekarang nih, bagaimana? Dia rakaat 2 lupa. Dia dulu imam aja, Allahu Akbar, diri. Udah diri. Ini namanya udah rukun. Lah imam tasahud awal. Ini bagaimana nih? Kita jadi makmum nih, udah diri. Karena ini nih diri nih rukun, wajib tasawuf awal, sunat. Nih saya mau diri aja, enggak. Aturannya bukan begitu buat ente. Diri nih wajib, ngikut imam wajib. Karena imamnya tasawuf awal, ente udah diri, buat ente kudu ngikut imam dikedepankan. Kita lupa udah diri, imam lagi tasahud awal, kita kudu balik lagi ikut tasahud awal. Batal dong, udah rukun menuju sunat? Enggak, karena ente jadi makmum, enggak batal baliknya. Emang karena wajib ngikut imam, enggak batal. Begitu, enggak batal ngikut imam. Di negara ada begitu. Biasanya kalau udah masuk penjara enggak jadi pejabat, tapi karena imamnya ini udah, ente jadi kepala itu BUMN aja, udah jadinya apa? Ikut imam. Yang begitu, ikut imam itu begitu. Enggak apa-apa, emang begitu aturannya. Jadi kalaulah kita jadi makmum lupa diri tasawuf awal, balik lagi
Kenapa? Karena diwajibkan ngikut imam. Kalau kita pengen maksain diri juga, kudu niat mufaraqah salat sendiri, itu aja. Kalau pengen gabatan. Tapi kalau kita ingetnya salat sendiri atau jadi imam, kalau kita ingatnya tasawuf awal tuh sebelum diri, baru mau diri, Allah baru juga tangannya begini nih, belum diri, belum diri, enggak boleh. Kita kudu balik lagi. Kalau ini namanya belum diri, udah balik tasawuf aja. Gitu Allah baru Allah di hatinya udah balik, udah tasawuf. Wong belum masuk rukun. Belum masuk rukun. Kemudian kalau kunut bagaimana? Sama nih kunut nih, lupa kunut. Bagaimana kalau lupa kunut subuh? Kunut subuh ini kan sunab'at, ibarat orang namanya kaki. Ada orang di akasia nggak ada kakinya, buntung satu, masih dipanggil orang nggak ada kakinya? Orang bukan? Orang. Sempurna nggak? Kenapa nggak? Karena nggak ada kakinya. Bagaimana biar sempurna yang nggak ada kakinya nih? Kaki palsu. Kalau dikasih kaki palsu baru sempurna. Nah, orang sholat subuh nggak pakai kunut, sah nggak tuh sholatnya? Nggak pakai kunut? Hah? Sah. Sempurna nggak? Enggak. Bagaimana biar sempurna? Sujud sahwi. Kita lupa kunut subuh, lupa. Jadi akhirnya turun aja. Sami Allahu liman hamidah. Allah udah ditempelin jidatnya. Dari diri udah mau sujud, nempelin jidatnya. Udah nempel nih. Waduh, belum kunut. Haram. Balik lagi. Terusin. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Tapi kalau baru turun doang, Allah belum nempel baru turun. Waduh, saya belum sujud. Ini kan kunut nih kata kita. Subuh. Maka dilihat udah nyampe di ruku enggak? Pokoknya batasannya di ruku. Ruku ke bawah enggak usah. Kalau baru Allah belum juga turun, balik lagi boleh. Kalau belum turun, kayak tasawuf awal tadi aja sama. Kalau belum turun, itu begitu. Habis sudah tuh materi kita. Habis. Nanti sebab sujud sahwi yang ketiga. Segini aja. Buat tanya jawab, silahkan. Kalau ada yang kurang jelas dari materi kita atau di luarnya, dipersilahkan. Wallahu a'lam.